Halo teman-teman, balik lagi di channel Atma aja ya. Hari ini kita mau belajar membuat satu umpan ya teman-teman. Umpan mancing sangrai yang sekarang lagi viral, yang banyak dipakai oleh angler-angler dan para pemancing, terutama di liaran, kolam harian, tambak, kolam kiloan apalagi ya. Jadi teman-teman, ini kita ada bahan-bahannya. Sebenarnya cukup simpel ya teman-teman ya. Jadi di sini ada pelet. Terserah teman-teman pakai pelet 781 atau pakai pelet eh, semua bisa lah. Pokoknya yang murah-murah ya. Ini kebetulan saya menggunakan pelet Ruby karena harganya murah teman-teman. Jadi aku bikin pakai peletnya pelet Ruby kayak gini nih, ya kan. Kebetulan ini belinya yang kecil karena belum punya alat penggiling ya. Jadi kalau misalkan dilembutin itu supaya lebih gampang, jadi aku beli yang PF1 kayak gitu. Jadi ini teman-teman ya, peletnya ini 500 gram atau setengah kilo. Kemudian ada daun pandan ya, kayak gini daun pandan. Ini aku potong ya seginilah ya, satu ruas gini, 1 2 3 4 ya, 5 ya, ada 5. Jadi 5 daun pandan supaya aromanya nanti keluar. Kalau misalkan teman-teman ada serai, kasih serai juga. Ada daun jeruk, kasih daun jeruk karena beberapa ikan terutama patin ya, kemudian ikan mas, kemudian bawal, itu dia suka sama lemongrass. Jadi aroma asam yang ada di daun jeruk. Tapi kalau serai sama jeruknya nggak ada juga nggak apa-apa teman-teman ya. Kemudian blue band yang kayak gini nih, ini satu bungkus 40 gram. Kalau misalkan dirasa kurang ya teman-teman tambahin aja lagi. Tapi kalau aku sih untuk ukuran setengah kilo udah cukup ya. Terus ada yang namanya ini apa namanya, butter. Ya, ini butter punyanya Wisman. Kemarin itu beli 100 gram teman-teman. Agak mahal ini. Nih ada tulisannya butter Wisman. Kelihatan nggak? Coba di zoom lagi ya. Tuh butter Wisman 100 gram. Jadi ini nanti pakainya nggak usah banyak-banyak, 1 sendok makan aja udah cukup teman-teman, iya kan? 1 sendok makan aja. Kemudian sama blue band. Udah gitu aja sih, langsung kita praktek ke penggorengan atau penyangrai kayak gimana caranya. Jangan di skip-skip, jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Pokoknya kita bikin umpan gacor hari ini. Oke, lanjut ke penggorengan atau penyangraian. Teman-teman, ini kita nyalakan dengan api yang kecil ya, apinya kecil aja kalau dilihat ya, kecil supaya dia nanti merata. Kalau misalkan memang ini masih kebesaran, teman-teman bisa kecilin lagi, tapi kalau yang kayak gini sih kekecilin teman-teman ya. Nah kayak gini, terus langsung kita sangrai aja. Kayak gimana caranya nyangrai ya, ayo langsung kita sangrai. Oke teman-teman, ini udah mulai panas ya, udah mulai panas. Jadi kita langsung aja masukin untuk perlengkapannya ya, terutama blue band yang tadi. Ini bahan utamanya teman-teman, supaya biar lebih gurih. Kita masukkan dulu dengan api kecil tentunya kayak gitu ya. Nah tuh teman-teman bisa lihat ya, semua aja teman-teman, karena cuman sedikit ya, cuman 40 gram ini kita kasih semua. Kemudian kalau sudah, kita tambahin butter Wisman ya, terserah teman-teman, tapi takarannya sih biasanya antara 1 sendok makan, tapi teman-teman bisa perkirakan lah, ini 1 sendok makan segini gitu. Kita goreng juga cukup segitu karena kita gorengnya cuma 500 gram teman-teman ya, 500 gram. Kita cairin dulu ini biar nanti bisa merata penggorengannya. Kalau teman-teman ada
wajan yang kayak sebelah itu ya, itu lebih enak sih, soalnya itu wajannya lagi dipakai masak, jadi kita pakai wajan yang ini aja. Biasanya aku pakai yang itu teman-teman, yang samping ya. Oke, kalau sudah cair kayak gini bosku ya semuanya, baru kita masukin peletnya dulu ya, peletnya dulu. Pokoknya kondisinya udah cair, menteganya udah cair, kita masukkan pelet ini. Langsung kita tuang aja 500 gram tadi bos-bosku ya. Udah bersih. Kok nggak bunyi? Ya nggak bunyi karena kan sudah ada peletnya. Terus kita sangrai kayak gini bosku. Jangan lupa kita main api ya, jangan terlalu besar karena nanti besar dia gosong. Kalau gosong dia pahit. Jadi supaya dia nggak pahit, supaya di sini kelembapannya hilang ya. Sebenarnya dia proses pengeringan supaya masuk semua teman-teman ke dalam pelet dan nggak gampang lembab atau masih basah. Kalau masih basah nanti teman-teman kalau misalkan nyisah takutnya jamuran teman-teman ya. Kayak gini kita aduk-aduk terus, sama kita cek apinya, jangan sampai apinya tuh terlalu besar pokoknya ya. Kayak gini. Nah, lebih enak lagi kalau daun pandannya kita masukin. Ini yang 5 tadi aku iris jadi 3 aja. Menjadi 4 aja bosku, biar lebih merasuk gitu. Kemudian daun jeruknya ini 4 biji, oh ini 5 biji, ini 5 biji kita masukin juga. Dan untuk serainya ini kita geprek dulu teman-teman, kita geprek supaya dia aromanya bisa lebih wangi. Kita potong terus kita geprek. Bentar teman-teman, kita geprek dulu. Maaf nggak bisa diperlihatkan karena kameranya ada di tripod teman-teman. Nah, pokoknya digeprek gini lah bosku ya, pokoknya digeprek langsung kita masukin kayak gini, langsung kita aduk-aduk lagi. Ini tadi agak kelamaan sepertinya teman-teman ya, membiarkan dia yang bagian bawah itu agak terlalu lama. Harusnya terus diaduk kayak gini supaya merata, yang nggak kena margarin tadi itu supaya bisa kena margarin. Kalau teman-teman mau mancing yang emang dikhususkan spesialis ikan mas gitu atau tumbro gitu, tinggal tambah madu. Tapi kalau udah jadi, kalau enggak gitu teman-teman bisa kasih E4 ikan, atau yang paling efektif sih pakai tetes tebu ya, kayak gini nih bos. Nah, tetes apa ya namanya ya, tetes tebu itu loh, sisa apa kayak gitu yang hitam, baunya manis banget kayak gula. Tinggal ditambah kurang lebihnya sih ya sekitar 1 sendok udah cukup sih, 1,5 atau 1 sendok itu udah cukup. Cuman kalau untuk semua ikan ya nggak usah, gini aja teman-teman, tinggal kita bolak-balik sampai nanti kita sentuh dia udah kering. Jangan sampai ada yang menggumpal atau yang gosong ya, kalau ada yang gosong bahaya. Nah ini baunya udah mulai asik teman-teman, udah mulai wangi karena ada pandannya juga, ada serainya, ada jeruknya. Ini cocok banget buat teman-teman yang emang mau jualan pelet ya, kan lagi booming ya dunia permancingan. Teman-teman bisa jual juga pelet yang kayak gini. Karena ini kita berbagi, kita sampaikan aja yang kita tahu. Ini kalau untuk mancing harian gacor banget bosku, terutama ikan mas ya atau tombro, ikan patin, bawal juga mau. Karena dari dasar peletnya sendiri tuh sebenarnya udah amis teman-teman. Terus daun serainya juga itu dia sebagai atraktan
pandannya dia lebih harum, jeruknya juga ada tapi tipis gitu. Kalau misalkan teman-teman dimusuhin sama kalau di kolam harian tuh kan biasanya ada yang bomber ya, ada yang pakai essennya tinggi gitu. Nah, teman-teman tinggal di bomber ini nanti sama margarinnya dikasih 2, terus butternya dikasih 2 sendok. Itu aja cukup. Karena kalau kolamnya dia terlalu kotor ya, atau terlalu banyak esen, terlalu banyak bom, itu ikan-ikan biasanya lebih cenderung suka yang umpan aroma murni dan tahan lama. Jadi nggak ada aroma kimia kayak gini nih teman-teman. Jadi kalau ditandingin kita masih berani karena aromanya tuh harum banget tuh. Harum banget, wangi gitu ya. Kita goreng terus, pokoknya jangan sampai gosong, jangan sampai terlalu hitam pekat ya. Kalau terlalu hitam pekat nanti kurang asik, alias kegosongan. Kalau kegosongan biasanya rasanya agak pahit. Kok tahu bang kalau pahit? Ya sempet nyobain, nyicipin. Duh, pelet kok dimakan? Iya, karena kan kita bisa tahu nanti ngukurnya kayak gimana, ikannya tuh kayak gimana, air yang ada di kolam terutama di harian tuh kayak gimana. Kolamnya tuh kayak gini kan suasana hujan, mendung, terus sering hujan. Air tuh kadang ada juga air yang meskipun musim hujan airnya hangat, ada juga yang musim hujan tapi airnya dingin. Nah nanti kita bantu setnya di situ dengan apa? Contohnya bubuk vanili atau pasta kayak gitu. Tapi kalau udah jadi aja nggak usah dimasukin gitu. Tepung bubuk vanili, frambos bisa, tapi lebih seringnya ke vanili sih gitu, biar aromanya lebih tahan. Pakai yang pasta boleh, pakai yang bubuk boleh juga kayak gitu. Daunnya juga masih belum terlalu panas ya, makanya ini belum maksimal. Tapi sebenarnya kita cara kayak gini nggak usah lama-lama sih, antara 10 menit atau 15 menit sebelum udah cukup kalau apinya pas ya. Tapi kalau misalnya terlalu kecil ya ditambah lagi. Proses durasinya kalau misalkan teman-teman takutnya gosong, kalau gosong nanti kan tuh. Kenapa pakai yang tadi itu bahan-bahan margarin itu ada aroma berbeknya, jadi dia tuh aroma sapinya. Kan teman-teman biasanya ada juga tuh yang kalau dicampur wortel, sama sate, penyedap rasa kayak gitu kan ada. Lalu udah masuk untuk margarinnya. Kalau teman-teman gurih kuah ya cari yang biasa aja untuk margarinnya, nggak usah pakai yang rasa-rasa kan. Rasa bawang juga ada teman-teman itu, tapi saya suka pakai yang rasa sapi karena bawang itu aromanya juga bisa untuk atrakkan ikan, untuk menarik dan menarik ikan kayak gitu. Kita cek dulu sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi. Sampai kayaknya bakal masuk bulan nggak lengkap gitu teman-teman. Kalau masih lengkap tapi dia masih kurang lembut gitu. Nah nanti habis seperti ini teman-teman tuh kalau misalkan untuk ngeracik umpannya bisa langsung pakai air panas karena dia ngembang kan, atau teman-teman giling dulu gitu, digiling pakai blender kan bisa tuh, di blender lembut, nanti tinggal dibawa, di sana tinggal kasih air. Kalau misalkan air panas ya langsung diseduh aja biar dia ngembang. Tujuannya kenapa sih kok pakai margarin ya, supaya aromanya dia lebih awet dan di dalam air itu dia bisa nyebar karena ada unsur minyaknya teman-teman.
Kalau minyak pas kena air kan dia bisa ada menghantarkan aroma bau kan. Kalau teman-teman bisa cek kan, kalau ada air kasih minyak atau kasih blue band sedikit, jadi kan ada tampilan kayak pelangi-pelangi gitu kan, minyaknya yang menyebar. Lah itulah fungsinya kenapa margarin ini dipakai sebagai bahan utama penyangraian kayak gitu. Ini udah teman-teman, udah tuh ya. Udah, kalau dengerin jadi dia nggak nempel ya. Kenapa kok nggak digiling dulu bang? Ya kalau digiling dulu tuh nanti susah malahan gorengnya. Enak kayak gini baru nanti dibersihkan ya, daun-daunnya nggak usah digiling, tinggal langsung giling aja. Jadi lebih praktis, lebih cepat, gorengnya juga lebih mudah, lebih gampang, lebih simple gitu. Oke, cukup sekian aja, thank you. Kayak ginilah caranya. Kalau misalkan teman-teman ada cara atau mungkin udah eksperimen cara yang lain daripada saya, boleh tulis komentar ya. Atau kalau teman-teman mau tanya, silahkan aja tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Hobi itu menyenangkan jika kita bisa menikmatinya. Jadi lanjutkan hobimu, jangan mengganggu kesenangan orang lain. Stay cool, dan apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Thank you sobat udah nyaksikin. Sampai jumpa di video membuat umpan selanjutnya. Thank you, dadah, bye bye. Ini udah selesai ya. Udah, kita matikan aja. Udah mati, biarin dulu biar sempurna matangnya. Thank you.